Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Calypso berdiri di pintu masuk, agak bingung, karena ia tidak bisa memikirkan apa yang harus ia katakan kepada putra Okula. Tapi Pierre tidak menuntut kata-kata apapun dari gadis itu saat itu, karena ia berkonsentrasi mengaktifkan kemampuannya. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan air, dan dengan mudah mengangkat putrinya, untuk kemudian mendekatkannya. Bayangkan betapa terkejutnya Calypso ketika Pierre tiba-tiba memujinya, mengatakan bahwa gadis itu cantik. Gadis itu terlihat malu dan mengakui bahwa ia tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu dari gurunya yang biasanya muram. Untuk ini, pria itu menjawab dengan senyum bahwa itu adalah hal yang wajar bagi seorang ayah untuk mengatakan hal-hal baik kepada putrinya. Gadis itu mengakui bahwa ia tidak berpikir bahwa seorang pria akan berusaha begitu keras untuk menjadi ayah yang baik baginya. Pria bangsawan itu segera memikirkannya, karena pada kenyataannya, ia tidak melakukan apapun yang ia sendiri sama sekali tidak suka. Ketika ia mengatakan ia menikmati momen ini, Calypso bahkan lebih terkejut, karena ia tidak tahu hal seperti itu ada. Ia teringat bagaimana putra Okula telah banyak berubah, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Gadis itu ingin tahu lebih banyak. Jadi ia bertanya, apakah pria itu memiliki kebahagiaan yang sama dengan Agenor? Jika pria itu memiliki keinginan yang sama untuk Agenor, Pierre menjawab dengan mengatakan bahwa ia bisa mulai menghormati putranya, tetapi hanya jika ia akhirnya sekuat Calypso dan kepribadian yang sama dengan putrinya. Setelah itu pria itu mengakui bahwa ia juga tidak menyukai Belus, karena anak itu sangat mirip dengannya. Calypso melihat keluar jendela dan menyadari bahwa hari sudah mulai gelap, jadi ia perlu membahas pokok pembicaraan. Meskipun gadis itu tidak menyukai apa yang harus dikatakan, ia mengepalkan tinjunya dan tetap menguatkan dirinya secara mental. Pria bangsawan itu menyadari bahwa gadis itu jelas ingin mengatakan sesuatu kepadanya, jadi ia bersiap untuk mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dan Calypso tiba-tiba menyatakan bahwa ia sangat menyukai kota ini, jadi gurunya seharusnya kembali ke rumah tanpanya. Gadis kecil itu sangat terkejut ketika ayahnya tiba-tiba mengumumkan bahwa ia ingin tinggal di sini bersamanya karena keindahan di sekitarnya. Pria itu bahkan tidak berniat membahas pilihan putrinya tinggal di tempat ini tanpanya sebagai walinya. Pria itu tiba-tiba menyatakan bahwa karena mereka telah memutuskan untuk tinggal, Belus sekarang harus kembali sendiri. Tiba-tiba, saat gadis itu mencoba menjelaskan bahwa ia ingin ditinggalkan sendirian, Pierre menjadi sangat marah dengan ide itu. Gadis kecil itu menutup matanya karena terkejut, ia merasa bahwa pria itu benar-benar dapat dengan mudah menyamai kekuatan kepala keluarga saat ini. Dan ayah itu tanpa diduga menjadi tenang secepatnya dan meminta gadis itu untuk tidak mencoba mengusirnya di masa depan. Karena ia membutuhkan perlindungan. Calypso menyadari sendiri bahwa upaya Pierre untuk mencintainya tidak hanya memalukan, tetapi juga, entah mengapa, benar-benar menyenangkan. Calypso bahkan mendapati dirinya berpikir bahwa jika pria itu juga merawatnya di kehidupan masa lalunya, ia tidak akan membiarkannya mati. Tapi saat ini, Pierre berjanji bahwa mulai sekarang, ia akan mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya untuk putrinya setiap hari. Gadis itu tidak bisa memberitahu gurunya bahwa ia tidak berniat untuk tinggal di dunia ini sampai ia dewasa. Semua karena ia sangat ingin kembali kepada ayahnya dari dimensi lain yang sangat mencintainya. Tapi saat ini, gadis itu tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena ia berjanji bahwa ketika malam tiba, ia akan menyelinap ke Kastil Duke. Untuk alasan ini, gadis kecil itu membawa ular itu bersamanya dan melompat keluar dari jendela tempat ia tinggal. Berkat latihan keras dengan ayahnya, Calypso tidak kesulitan mendarat di tanah dari ketinggian seperti itu. Gadis itu meminta pelayannya untuk mempersiapkannya untuk perjalanan. Jadi ia sepenuhnya siap untuk perjalanan yang sulit ini. Tut segera memperingatkan bahwa gadis itu harus berjalan lama untuk mencapai tujuannya. Tetapi ia sama sekali tidak keberatan. Bahkan, Calypso tahu cara yang sangat baik untuk memperpendek jarak. Jadi ia meminta ular itu untuk berpegangan lebih erat. Setelah itu, Calypso berlari yang membuat makhluk itu berteriak. Akibatnya, setelah hanya beberapa menit, gadis kecil itu sudah sampai di sana dan sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depannya. Calypso tidak akan pernah berpikir dalam hidupnya
bahwa Duke Naga benar-benar bisa tinggal di tempat yang mengerikan seperti itu. Bahkan dinding dan jendela tempat ini runtuh karena usia, jadi gadis itu takut membayangkan apa yang terjadi di dalamnya. Kemarin sore, Belus menunjukkan kepada adik perempuannya rumah besar naga itu, tetapi tempat itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tut mulai gemetar ketakutan di depan penjaga tempat ini dan meminta gadis itu untuk lebih berhati-hati. Gadis itu sendiri merasakan sesuatu yang aneh di area itu. Jadi ia mengerti bahwa kata-kata makhluk itu memiliki arti penting baginya. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa salah satu dinding tempat itu tiba-tiba mulai perlahan tetapi kuat terdistorsi. Setelah itu, tepat di tempat itu, muncul seorang pria tinggi yang sama sekali tidak disangka oleh gadis kecil itu. Calypso membeku di tempat karena terkejut, ia bisa saja tertangkap dengan sangat mudah oleh para penjaga. Ia cukup jeli untuk menyadari bahwa wajah dan tubuh pria itu jelas baru saja berubah warna. Dari mana gadis itu menyimpulkan bahwa di depannya ada bunglon sungguhan, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Namun, gadis itu ingat betul bahwa bunglon sendiri lemah, jadi mereka hanya bekerja dengan pasangan. Dan paling sering mereka bergabung dengan beberapa predator licik dan kuat, yang gadis itu takut melihatnya sekarang. Tiba-tiba, pria itu memberitahu seseorang di samping bahwa semuanya tenang di area itu, jadi ia terus berjalan. Segera setelah kata-katanya, beberapa gerakan muncul di atas kepala bunglon, melebihi banyak manusia binatang dalam hal kecepatan. Setelah itu seorang wanita mendarat tepat di kaki pasangannya, menunjukkan betapa kuatnya ia. Ia bergumam bahwa ia seharusnya tidak berpatroli di area itu, karena ia ingin tidur. Dan pada saat itu, Calypso sangat ketakutan ketika ia menyadari bahwa di depannya ada hiena sungguhan dalam bentuk predator. Calypso ingat bahwa keluarga ini adalah salah satu yang paling berpengaruh bagi seluruh kekaisaran. Jadi orang-orang seperti itu biasanya tidak melayani. Namun, gadis itu melihat dengan matanya sendiri tidak hanya bunglon yang bisa diduga, tetapi juga hiena yang perkasa. Dan pada saat itu, para penjaga terkejut karena malam sebelumnya, bahkan panter hitam yang bertugas di sini sebagai ganti mereka. Baru sekarang gadis itu mengerti mengapa Tut memberitahunya bahwa ia harus kuat untuk sampai ke Duke Naga. Bagaimanapun, bahkan gadis kecil itu mengerti bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan hiena saat itu, jadi ia harus menyelinap mendekatinya. Para penjaga tiba-tiba mengumumkan bahwa kaisar telah memenjarakan naga itu karena suatu alasan, dan bahwa kastilnya yang indah hanyalah palsu. Bayangkan betapa terkejutnya Calypso ketika ia mendengar bahwa Duke saat ini akan segera mati. Bahkan Tut tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah pendapat ini, karena ia sendiri sangat khawatir hal ini akan terjadi. Sementara para penjaga berjalan di dekatnya, Calypso, untuk berjaga-jaga, merangkak sedikit lebih jauh dari mereka, dan bersembunyi di antara pepohonan dan semak-semak. Hanya setelah ini, Calypso meminta naga kecil itu untuk tenang dan percaya bahwa ia dapat membantu tuannya. Betapapun sedihnya makhluk itu, ia sendiri sangat mengerti bahwa menangis dalam situasi ini sama sekali tidak berguna. Putri Pierre harus mencari tahu bagaimana ia bisa masuk ke kastil jika ada penjaga di dekatnya. Calypso tidak yakin bahwa ia akan masuk dengan tenang dan tanpa diketahui melewati dinding bangunan, tetapi ia tidak punya pilihan. Namun, gadis itu mengerti bahwa bahkan jika ia berurusan dengan para penjaga, semua orang yang berkunjung akan segera dicurigai, dan karena diskriminasi, ada kemungkinan besar bahwa keluarganya akan disalahkan atas segalanya, meskipun sisanya tidak akan terlibat sama sekali. Tetapi bahkan jika gadis itu terlibat dalam perkelahian dan berhasil mengalahkan para penjaga, mereka mungkin akan mengingat anak yang menyerang mereka. Jadi gadis itu tahu bahwa bahkan dalam kasus ini, ia akan ditangkap karena percobaan pembunuhan terhadap Duke Naga dan para pembelanya. Untuk alasan ini, gadis kecil itu memutuskan untuk mencoba tidak bertemu bunglon dan hiena sama sekali, karena ini akan menjadi yang paling mudah. Tiba-tiba, saat Calypso dengan hati-hati berjalan mengelilingi kastil, ia menemukan lubang besar di dinding tempat ia bisa masuk. Tut sangat senang karena mereka bisa masuk dengan selamat dan bahkan tidak bertemu penjaga lagi. Calypso terkejut bahwa tidak ada seorang pun di dalam, tetapi ia masih berusaha untuk tidak membuat suara yang tidak perlu. Menurut pendapat gadis itu,
Duke bisa saja melarikan diri melalui lubang di jendela, jadi ia tidak mengerti mengapa tidak ada yang mengurus kastil. Ia sekali lagi meminta naga itu untuk menceritakan apa yang terjadi pada tuannya, karena ia masih tidak tahu apa-apa. Tapi makhluk itu tidak bisa mengatakan sesuatu yang spesifik, karena ia baru lahir dari kemampuan Duke baru-baru ini dan masih kecil. Kemudian gadis kecil itu mendengar suara di koridor dan dengan hati-hati mengintip, memperhatikan bahwa seorang pelayan berjalan maju dengan nampan makanan. Entah mengapa, pelayan itu gemetar. Meskipun Kalipso tidak dapat mendeteksi bahaya di sekitarnya, naga kecil itu memperhatikan bahwa wanita itu langsung menuju kamar tuannya. Jadi ia meminta gadis itu untuk mengikutinya. Putri Pierre dengan patuh mulai menyelinap di belakang pelayan. Dan di setiap belokan ia menunggu lama sebelum melangkah lebih jauh. Setelah beberapa menit, pelayan itu sampai di tempat yang tepat. Tapi jelas tidak berani masuk ke ruangan untuk waktu yang lama. Hanya setelah ia mengumpulkan pikirannya dengan benar, gadis itu membunyikan bel khusus karena ia ingin mendapatkan izin untuk masuk. Tiba-tiba, kekuatan besar dan mendominasi muncul di sekitarnya. Datang langsung dari kamar Duke Naga. Bahkan Kalipso nyaris tidak bisa tetap berdiri. Segera menyadari bahwa kemampuan ini mengingatkannya pada kekuatan air ayahnya. Kalipso terkejut saat melihat pelayan itu lari ketakutan. Karena dia tidak siap menghadapi hal seperti itu. Untuk pertama kalinya, gadis itu menyadari bahwa keluarga kekaisaran tidak hanya memenjarakan naga itu tanpa alasan, karena ia sulit dikendalikan. Pada saat itu, semua insting Kalipso berteriak padanya bahwa ia harus segera lari sebelum kekuatan ini mencapainya. Butuh banyak upaya bagi Kalipso untuk akhirnya bergerak menuju pintu, dan hanya karena Tut mendukungnya. Setelah membuka pintu lebar-lebar, gadis kecil itu bertanya kepada naga kecil itu mengapa tuannya tidak bisa melarikan diri. Tetapi untuk ini, makhluk itu dengan yakin melaporkan bahwa tuannya bisa saja meninggalkan kastil jika ia telah menetapkan tujuan seperti itu untuk dirinya sendiri. Di sini gadis itu menemukan bahwa bukan ia yang telah membuka pintu depan, tetapi sudah terlambat untuk mengubah apapun di sekitarnya. Jadi gadis itu bahkan tidak punya waktu untuk mundur sebelum sosok besar Duke muncul di depannya, yang sama sekali tidak ia duga. Kalipso segera bertanya-tanya seberapa besar naga itu sendiri, jika ia menimbulkan bayangan yang begitu panjang dan aura yang tebal. Bayangkan betapa terkejutnya Kalipso ketika ia menemukan bahwa di tempat Duke hanya ada seorang anak laki-laki kecil. Dan saat ini anak itu melihat makanan yang berceceran dengan kekecewaan, yang bisa dimengerti oleh gadis itu karena ia masih anak-anak. Sama seperti dirinya. Tiba-tiba, di depan mata Kalipso, anak laki-laki itu membungkuk untuk mengambil makanan yang jatuh dari lantai. Karena ia lapar, gadis kecil itu segera melompat ke arahnya dan meraih tangannya untuk mencegahnya makan apapun dari lantai, karena itu tidak baik. Hanya beberapa detik kemudian Kalipso menyadari bahwa makanan anak laki-laki itu juga busuk, jadi seharusnya tidak dimakan. Ini kurang lebih sama dengan makanan yang dimakan gadis itu di salah satu kehidupan masa lalunya. Ia diberikan kepada keluarga panter hitam yang kejam. Kalipso sangat marah bahwa anak malang ini diberi perawatan yang sama seperti yang ia terima dulu ketika diminta untuk membuang makanan. Duke menatap tamunya dengan tatapan kosong, karena ia terlalu muda untuk memahaminya. Putri Pierre segera mengenali kalau anak laki-laki ini adalah orang yang sama dengan naga yang membunuhnya di kehidupan masa lalunya. Gadis itu tidak akan pernah berpikir dalam hidupnya bahwa Duke Naga akan dibesarkan dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Kastil itu terlihat hampir terbengkalai dan sama sekali tidak cocok untuk membesarkan calon pelindung kekaisaran. Tetapi yang paling mengejutkan gadis itu adalah bahwa seorang anak laki-laki sekecil itu diberi keamanan yang begitu mengerikan dan kuat. Bahkan fakta bahwa makanan itu busuk tampak seperti plot yang disengaja bagi gadis kecil itu, yang hanya membuatnya semakin marah. Tiba-tiba, gadis itu teringat kata-kata Hyena, yang sangat yakin bahwa Duke akan segera mati, dan tidak akan ada yang menjaganya. Sampai akhir, Kalipso tidak bisa mempercayai pikiran yang muncul di kepalanya ketika ia menyatukan semua kepingan teka-teki. Dan anak laki-laki itu diam-diam menatap tamunya dengan mata kosong, seolah-olah tidak ada apapun di dunia yang menarik baginya. Putri Pierre menduga bahwa anak itu sedang dibunuh secara perlahan dan menyakitkan di tempat ini karena suatu alasan. Ketakutan,
gadis itu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia perlu menenangkan diri terlebih dahulu karena ia belum memahami semuanya. Ia menoleh ke anak laki-laki itu yang tidak menunjukkan emosi apapun dan berkata bahwa ia ingin berbicara serius dengannya. Namun, entah mengapa, Duke sama sekali tidak bergerak sejak gadis itu meraih tangannya untuk mencegah makan makanan busuk itu. Kemudian gadis itu berbisik kepada naga itu untuk berhenti menangis dan melakukan sesuatu untuk menyadarkan pemiliknya. Calypso baru sekarang ingat bahwa ia telah membawa hewan peliharaan Duke, jadi ia dengan cepat menceritakannya. Anak laki-laki itu menanggapi nama naga kecilnya dan mulai perlahan mengulangi semua kata yang dikatakan tamunya kepadanya. Gadis kecil itu memanfaatkan ini dan mengangkatnya berdiri. Setelah itu, ia mulai dengan hati-hati membersihkan kotoran dan debu yang menempel. Ia memegang tangan anak itu dengan erat dan menariknya ke arah dirinya untuk membantunya bangkit, karena lantainya cukup dingin. Calypso takut seseorang mungkin masuk dan melihat mereka bersama, jadi ia menyarankan agar mereka pergi ke dalam untuk berbicara. Akhirnya, gadis itu berhenti dan berbalik untuk melihat Tut yang masih menangis. Gadis itu mengerti bahwa naga kecil itu perlu diberi waktu lagi agar ia bisa tenang dan sadar. Tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah wajah anak laki-laki itu tidak menunjukkan emosi apapun sementara hewan peliharaannya menangis keras. Tak lama kemudian Calypso bosan mendengar tangisan ini, jadi ia meminta Duke untuk menenangkan peliharaannya, karena mereka tidak bisa berbicara. Namun, entah mengapa, anak itu sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata Putri Pierre, meskipun ia berusaha menyadarkannya. Calypso tidak ingat Duke seperti ini di kehidupan sebelumnya, karena ia selalu tampak sopan baginya. Jadi gadis itu takut bahwa saat ini, ia bahkan tidak bisa berbicara normal dengan anak laki-laki itu. Naga itu menjelaskan bahwa sejauh ini, jika tanpa bantuannya, pemiliknya bahkan tidak bisa memegang sendok dengan benar, dan ini berlaku untuk semua hal lainnya. Akibatnya, Calypso menyadari dengan kekecewaan bahwa Duke Naga kini berada dalam keadaan di mana hanya tubuhnya yang tumbuh. Bahkan jika para pelindung kekaisaran sebelumnya tidak memiliki ahli waris, naga-naga berikutnya tetap lahir. Tapi anak-anak seperti itu pada dasarnya tidak memiliki orang tua, sehingga mereka membutuhkan seorang mentor dan wali yang akan memberitahu mereka segalanya. Pada awalnya, biasanya hewan peliharaan itulah yang melakukan pelatihan, tetapi ia juga memiliki batas pengetahuannya, yang tercermin dalam tingkat keterampilan naga itu. Dan saat ini, Tut sama sekali tidak mampu mengajari tuannya cara menunjukkan emosi. Gadis itu baru sekarang menyadari bahwa anak laki-laki itu tidak ingin mengabaikannya. Tetapi ia sama sekali tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Hewan peliharaan itu mengakui bahwa ia telah mendengar banyak percakapan di luar kastil, tetapi hanya sedikit yang bisa ia pahami. Calypso memintanya untuk menceritakan kembali semua yang Tut ingat, dan ia memulai cerita dengan singa yang memberitahu semua orang bahwa mereka perlu mengingat tentang rasa takut. Kaisar khawatir bahwa beberapa abad yang lalu, naga yang seharusnya melindungi mereka justru menghancurkan segalanya. Gadis itu bisa mengerti bahwa sekarang penguasa akan membesarkan setiap naga baru dengan mengintimidasi mereka secara menyeluruh. Kaisar memberi perintah untuk menganggap Duke Naga sebagai senjata dan bukan sebagai orang yang nyata dan hidup yang ingin hidup. Gadis kecil itu benar-benar terkejut ketika Tut mengatakan bahwa jika Duke terlalu banyak masalah, ia bahkan dipaksa untuk mati. Hanya setelah ini keluarga Black Panther mulai membesarkan naga baru yang diketahui banyak bangsawan di sekitarnya. Bahkan di kehidupan masa lalunya, gadis itu tidak tahu tentang situasi ini, jadi ia tidak tahu mengapa semua orang menertawakannya secara terbuka. Gadis itu sangat sedih karena sampai saat ini, ia tidak pernah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pelindung kekaisaran. Baru sekarang ia melihat bahwa anak laki-laki itu hampir sama dengannya, meskipun gadis itu tidak akan bisa menebak hal seperti itu. Kemudian gadis kecil itu teringat bahwa ia telah menemukan naga kecil itu di luar kastil, yang ia katakan bahwa ia telah mencoba memanggil seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi Putri Pierre tidak senang karena hewan peliharaan itu dapat menemukan dirinya, melainkan marah tentang kondisi kehidupan Duke. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi menyadari bahwa sedikit yang bisa ia lakukan dalam situasi ini untuk memperbaikinya.
Gadis itu tertarik pada pertanyaan apakah Duke dapat menggunakan kekuatan yang melampaui ruang, jadi ia menanyakannya. Tut segera mengangguk dan berkata bahwa tuannya bisa, jika ia mau, melakukan perjalanan ke waktu lain, atau bahkan dimensi lain. Meskipun gadis itu mengerti bahwa itu tidak berperasaan, ia tetap bertanya, apakah naga itu bisa menggunakan kekuatan ini sekarang? Tetapi untuk ini, naga itu menjelaskan bahwa Duke belum dilatih dalam sihir ini dan oleh karena itu tidak dapat menggunakannya saat ini. Pada akhirnya, jawaban hewan peliharaan itu cukup menenangkan Calypso, sehingga ia memutuskan untuk membantu naga besar itu. Sekarang setelah gadis itu tahu hal terpenting, ia perlu menemui ayahnya untuk meminta bantuan untuk Duke. Tetapi begitu gadis itu berbalik ke samping, anak laki-laki itu tiba-tiba meraih tangannya. Karena ia benar-benar tidak ingin melepaskannya. Calypso memperhatikan bahwa anak itu mengulangi gerakan terakhirnya dengan tepat, seolah-olah telah mengingatnya dan sekarang menggunakannya demi kepentingannya. Ia tersenyum karena ia akhirnya yakin bahwa membantu anak kecil ini adalah keputusan yang tepat dan ia tidak boleh mundur. Gadis itu menanyakan nama Duke dan ia segera mengulangi frasenya kata demi kata, karena ia belum mengerti artinya. Kemudian gadis itu menjelaskan bahwa namanya adalah Calypso Aquasiadel dan ia ingin tahu nama anak laki-laki itu. Calypso mengulurkan tangannya kepada anak itu sebagai salam, tetapi ia menatapnya dengan terkejut karena ia tidak mengerti apa yang diminta darinya sekarang. Setelah itu anak laki-laki itu menatap langsung ke mata gadis itu dan perlahan memanggil namanya, mencoba mempelajari kata baru di matanya. Saat ini, gadis itu hampir seperti dewa yang tiba-tiba memutuskan untuk membantu, meskipun semua orang membencinya. Menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari anak itu, Calypso bertanya kepada naga itu apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang dirinya. Sebagai tanggapan, hewan peliharaan itu dengan lembut mengusap tangan Calypso dan berkata bahwa ia adalah orang yang sangat baik. Calypso mengandalkan jawaban seperti itu, jadi ia meminta Tut untuk menyerahkan Duke kepadanya. Hewan peliharaan itu sendiri berpikir bahwa tuannya hampir tidak akan belajar apapun di tempat ini. Tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Dan gadis itu tiba-tiba menyarankan agar Duke muda pergi bersamanya dan bersembunyi di antara orka untuk sementara waktu. Gadis itu berencana untuk pertama-tama menunjukkan dunia ini kepada anak laki-laki itu. Sehingga di kemudian hari, dia akan membuka jalan baginya ke dimensinya. Calypso mencoba untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada Pierre jika ia bisa kembali ke rumah, karena pria itu sudah terbiasa dengannya. Bahkan sekarang, pria bangsawan itu tidak menutup matanya, melainkan berpikir tentang bagaimana meningkatkan hubungannya dengan putrinya. Namun, gadis kecil itu memutuskan untuk menghadapi masalah yang ada. Jadi sekarang ia ingin membantu anak laki-laki itu. Calypso tersenyum ramah padanya. Senang bahwa ia setuju untuk pergi bersamanya dan berjanji akan memikirkan sesuatu. Namun, gadis itu mengerti betul bahwa ia tidak dapat mengatasi tugas ini sendirian, jadi ia membutuhkan bantuan. Bahkan jika gadis itu mengeluarkan Duke dari sini, ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada ayah dan saudaranya yang melihatnya. Untuk memulai, gadis itu mencari tahu apakah Tut bisa mendengar pikirannya dari jarak dekat, yang segera dikonfirmasi oleh naga itu. Ini membuat gadis itu senang, dan ia berkata bahwa ia akan kembali ke sini besok dan pasti akan membawa naga besar itu bersamanya. Dengan air mata di matanya, naga kecil itu berjanji kepada gadis itu bahwa ia akan menunggunya dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dengan pemiliknya. Calypso juga berpikir bahwa jika ia benar-benar bisa berteman dengan Duke, maka ia akan memiliki sekutu yang sangat kuat. Begitu pagi berikutnya tiba, gadis kecil itu mencoba menemui ayahnya sedini mungkin, meskipun mereka masih berkunjung. Ia memberitahu gurunya dengan sangat serius bahwa ia ingin kembali ke wilayah Orka dengan Duke Naga. Pria itu sangat terkejut dengan kata-kata putrinya, sehingga ia bahkan membeku dengan garpu terangkat di tangannya. Karena ia tidak mengharapkan hal seperti itu. Akhirnya, pria bangsawan itu menghela napas berat saat ia menduga bahwa gadis itu telah pergi menemui Duke Naga tadi malam. Calypso baru sekarang menyadari bahwa tidak ada urusan di kastil yang akan luput dari ayahnya yang mengawasinya.
Tetapi gadis itu memutuskan untuk menggunakan pengetahuan Pierre untuk keuntungannya. Jadi ia melanjutkan percakapannya tentang naga kecil itu. Ia menceritakan semuanya yang terjadi padanya malam itu, dimulai dengan fakta bahwa, entah mengapa, anak itu hidup dalam kondisi yang mengerikan. Dan gadis itu mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahwa naga yang sekarang tidak dibutuhkan oleh kaisar. Jadi ia perlahan-lahan dibunuh. Putra kepala suku itu segera menduga bahwa gadis kecil itu sekarang membutuhkan sekutu yang kuat untuk melaksanakan rencana rumitnya. Kalipso tersenyum bahagia sebagai tanggapan, karena ini persis seperti yang ingin ia bicarakan dengan gurunya, yang sangat kuat. Gadis itu berharap bahwa jika ia meyakinkan ayahnya untuk membantu, maka Belus tidak akan lagi bisa melakukan apapun dalam situasi ini. Memutar gelas minumannya di tangannya, Pierre berkata bahwa jika ada orang lain di tempatnya, gadis itu akan dianggap gila. Ini karena sudah lama diketahui semua orang bahwa Duke harus tetap berada di kota yang ditugaskan kepadanya. Jadi tanpa izin keluarga kekaisaran, naga itu tidak berhak memilih tempat tinggal lain. Kalipso berpaling dari ayahnya dengan kekecewaan, karena ia tahu tentang semua aturan ini. Tapi, ia tidak menyukainya. Pierre adalah pilihan terbaik Kalipso untuk seorang sekutu, tetapi ia tahu dia mungkin tidak setuju. Kalipso tahu bahwa ia bisa mencoba melakukan semuanya sendiri, karena dalam skenario terburuk, ia hanya akan terlahir kembali. Pria itu mengingatkan gadis itu bahwa ia baru saja mengatakan ingin tinggal di kota, yang dijawab gadis itu bahwa ia sudah berubah pikiran. Pierre kemudian bertanya, apakah semua keputusan putrinya saat ini berhubungan langsung dengan situasi Duke Naga. Gadis itu tidak bisa mengatakan apapun untuk membela diri ketika ia menyadari bahwa gurunya sangat marah tentang hal ini. Karena gadis kecil itu secara tak terduga mengakui semuanya, pria bangsawan itu tiba-tiba berhenti marah padanya. Kalipso sangat terkejut ketika ia mendengar bahwa untuk kejujurannya, ia sebenarnya pantas mendapatkan gelar yang berbeda. Namun, Kalipso masih tidak bisa menghilangkan rasa takutnya, yang Pierre perhatikan dan bertanya mengapa ia begitu takut karena emosinya. Setelah itu pria itu meminta agar putrinya selalu memberitahunya tentang rencananya terlebih dahulu, karena ia bisa melakukan apa saja untuknya. Untuk memperjelas semuanya, pria bangsawan itu berkata bahwa lain kali ia ingin bertindak bersama Kalipso sejak awal. Gadis itu bertanya dengan terkejut, apakah gurunya benar-benar setuju begitu saja untuk membantunya mengambil Duke Maga. Untuk ini, Pierre mengatakan bahwa ia datang ke sini sebagai ayah gadis itu dan masih menghormati keinginannya, dan oleh karena itu ingin membantu dalam masalah apapun. Gadis kecil itu tidak menyangka bahwa ia tidak akan melihat sedikit pun rasa kasihan dalam kata-kata ayahnya, karena ia awalnya takut akan hal itu. Pada akhirnya, Kalipso tersenyum bahagia pada ayahnya, karena ia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa akan semudah itu untuk menyepakati kerjasama dengannya. Di sini pria itu meminta gadis itu untuk menceritakan rencananya untuk menyelamatkan anak laki-laki itu ketika ia siap, yang lagi-lagi mengejutkan gadis kecil itu. Pierre berjanji bahwa ia pasti akan menunggu sampai putrinya telah mempersiapkan diri dengan matang untuk misi sulit ini baginya. Tapi kemudian, seorang pria masuk ke ruangan dan memperkenalkan dirinya sebagai wakil kepala pelayan. Ia mengatakan bahwa mereka mengumpulkan semua tamu di aula utama, dan begitu gadis itu tiba di sana, ia segera melihat hiena yang sudah ia kenal. Gadis kecil itu berbisik pelan di telinga gurunya bahwa ia telah melihat wanita ini tadi malam sebagai penjaga, dan ia telah menakutinya. Tiba-tiba, gadis itu mendengar suara Belus di dekatnya, bertanya kapan tepatnya saudara perempuannya sudah berhasil melihat hewan bumi ini. Sebagai tanggapan, Kalipso dengan tidak senang memberitahu kakaknya bahwa itu bukan urusannya, jadi ia tidak akan memberitahunya apapun yang lebih detail. Dan pada saat itu, para bangsawan di sekitar tiba-tiba mulai berbisik tentang apa yang dilihat Pierre dan putrinya. Pria itu menyadari bahwa semua orang ini membuat Kalipso gugup, jadi ia menyarankan agar mereka dihancurkan jika mereka menjadi terlalu mengganggu. Tetapi gadis itu hanya tertawa, karena rencananya tidak termasuk penghancuran sejumlah besar aristokrasi bumi. Gadis itu hanya bisa berharap bahwa pria bangsawan itu benar-benar hanya berusaha meredakan situasi dan tidak berbicara serius. Pierre tidak suka ketika putranya tiba-tiba mengatakan bahwa ia seperti Okula, karena ia hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
Pria itu memeluk putrinya dan menatap Belus dengan mengancam, mengingatkannya bahwa mereka juga memiliki hubungan satu sama lain. Kalipso terlambat menyadari bahwa ayah dan saudara laki-lakinya telah menciptakan suasana yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi pada saat itu, Kalipso melihat seorang pria di depannya yang telah ia benci dari kehidupan masa lalunya, jadi ia terganggu olehnya. Kemudian gadis itu bisa gemetar ketakutan, karena di salah satu reinkarnasinya, ia diberikan kepada keluarga panter hitam, di mana tidak ada yang peduli bahwa ia adalah pengantin naga. Duke Panterion telah memberitahu Kalipso berkali-kali di inkarnasinya sebelumnya bahwa ia wajib mematuhinya tanpa pertanyaan. Jadi sekarang, begitu gadis itu melihat Debon, ia segera mulai mendoakannya kematian lagi untuk semua yang telah terjadi padanya sebelumnya. Pierre memperhatikan emosi putrinya dan bertanya mengapa ia sangat cemberut, yang dijawab gadis itu bahwa ia hanya tidak menyukai pria ini. Wajah pria itu langsung berubah, ia akan mengingatnya dengan sangat jelas kalau putrinya tidak menyukai pria itu. Dan pada saat itu, Duke mengucapkan terima kasih atas nama keluarga kekaisaran kepada semua orang yang telah berkumpul di aula ini hari ini. Belus segera curiga ada sesuatu yang salah, dan kecurigaannya terbukti benar ketika ia mendengar kata-kata pria itu selanjutnya. Masalahnya adalah Panterion mengumumkan bahwa tidak akan ada festival naga tahun ini karena alasan tertentu. Para bangsawan segera mulai dengan bersemangat mendiskusikan apa yang terjadi, karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu manusia binatang bumi berani mengangkat tangannya dan bertanya mengapa acara penting seperti itu dibatalkan kali ini. Untuk ini, Debon melaporkan bahwa naga besar itu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi mereka melakukan ini. Gadis itu memperhatikan bahwa perwakilan panter hitam berbicara seolah-olah ia yang paling penting, yang tidak ia sukai. Tetapi gadis itu harus menyimpan semua amarahnya, karena saat ini terlalu tidak berdasar. Karena Kalipso melihat pria ini begitu cepat, ia memutuskan untuk mulai bertindak sesuai rencana secepat mungkin. Gadis kecil itu menatap ayahnya dan yakin bahwa ia tidak berubah pikiran tentang membantunya dalam masalah penculikan Duke Naga. Pierre membalas tatapannya dengan tenang dan bahkan mencoba tersenyum di sudut bibirnya untuk setidaknya sedikit mendukungnya. Tak lama kemudian, Belus datang ke kamar adiknya dan mengatakan bahwa Kalipso bertindak mencurigakan di aula utama. Tapi gadis itu berpura-pura sama sekali tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh kakak laki-lakinya. Karena ia tidak ingin menceritakan apapun padanya. Tidak ingin pergi tanpa setidaknya ada kepastian. Belus duduk di kursi di depan gadis itu dan sengaja tetap duduk di sana. Dan Kalipso mulai perlahan mengatakan bahwa ia tidak berpikir ia akan dapat memenuhi semua yang sebelumnya ia janjikan kepada kakak laki-lakinya. Sebagai tanggapan, pria itu meminta gadis kecil itu untuk duduk seperti seorang bangsawan karena roknya naik lebih tinggi dari biasanya. Kalipso menertawakan rasa malu kakaknya, tetapi kemudian menguasai diri dan langsung membahas masalahnya, karena ia ingin berbicara serius. Pria itu tidak terkejut ketika ia mendengar bahwa gadis itu sudah berubah pikiran dan tidak lagi akan tinggal di kota ini. Namun, ia meminta gadis itu untuk menjelaskan apa artinya semua itu. Yang ia jawab bahwa ia hanya berubah pikiran dan oleh karena itu memutuskan untuk kembali. Belus segera berpikir tentang bagaimana mereka akan pulang bersama dengan kereta lagi dan ia tanpa sadar melepaskan kekuatan air. Kalipso hanya membutuhkan beberapa detik untuk memahami apa yang sebenarnya ia lihat di depannya, meskipun kakaknya tidak sadar tentang hal itu. Kalipso tahu bahwa emosi manusia mempengaruhi kemampuan mereka, dan ketika marah, air secara harfiah bisa memotong seseorang. Sementara saat sedih, air kehilangan bentuknya dan tampak menyebar ke seluruh ruang, mengelilingi pemiliknya. Tapi gadis itu yakin bahwa Belus merasakan kegembiraan dari kata-katanya saat ini, yang sangat mengejutkan gadis kecil itu. Pria itu sendiri begitu tenggelam dalam pikiran dan emosinya, sehingga ia bahkan tidak menyadari bahwa ia secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatan air. Hanya setelah beberapa saat ia sadar apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa adiknya menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Ini membuat putra sulung Pierre terdiam karena malu dan berbalik, karena ia tidak ingin mengungkapkan bahwa ia bahagia. Kalipso duduk diam di seberang kakaknya selama beberapa waktu,
tetapi kemudian memutuskan untuk melanjutkan dialog mereka sendiri. Ia segera mengumumkan kepada Belus bahwa ia tidak akan menjadi kepala keluarga, meskipun ia akan kembali ke Kastil Orca. Tapi pria itu sama sekali tidak percaya kata-kata gadis kecil itu, karena ia berpikir bahwa hal seperti itu adalah kebodohan yang nyata. Kakaknya berkata bahwa jika gadis itu menceritakan semuanya saat ini, ia akan mengabaikan triknya. Tapi Kalipso tahu itu tidak benar. Gadis itu teringat lagi bahwa ia masih anak-anak dan mulai tersenyum bahagia dan bersenandung karena suasana hatinya yang baik. Tapi malam itu juga, gadis itu sepenuhnya siap untuk menyerbu kediaman Duke karena gurunya ikut dengannya. Kalipso berkata bahwa ia bisa sampai ke tempat yang tepat sendiri. Tetapi ayahnya bahkan tidak akan mempertimbangkan pilihan ini. Ia sepenuhnya yakin bahwa ia akan dapat berlari ke perkebunan jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan gadis itu, meskipun ia berusaha keras. Pria itu sama sekali tidak takut ketinggian dan kecepatan, jadi ia melompat dari atap kastil lurus ke bawah karena ia bisa mendarat dengan kakinya. Kalipso tidak percaya bahwa ia akan pernah bisa mencapai kekuatan yang sama seperti Pierre, meskipun ia tidak mengembangkannya. Hanya dalam beberapa detik, pria bangsawan itu menempuh jarak yang membutuhkan puluhan menit bagi gadis kecil itu. Gadis itu dengan tulus memuji ayahnya, karena ia terkesan dengan kemampuannya, dan bahkan sedikit iri dengan kekuatannya. Tetapi kemudian mereka berdua melihat penjaga Duke, jadi mereka terdiam dan bersembunyi di semak-semak agar tidak terlihat. Karena gadis itu tidak memiliki rencana spesifik, ia menyarankan agar gurunya menunggu sebentar sampai penjaga pergi sendiri. Gadis kecil itu mengandalkan untuk melewati celah di dinding lagi, jadi ia menunjukkan kepada Pierre tepatnya arah mana. Bayangkan betapa terkejutnya Kalipso ketika ia menemukan bahwa lubang itu sudah ditambal, dan ia tidak punya rencana lain. Gadis itu terlihat bingung, karena ia tidak tahu bagaimana cara masuk. Tetapi kemudian seorang pria datang membantunya. Ia menunjuk ke kaca yang pecah, yang juga memiliki lubang di dalamnya. Dan gadis itu bisa dengan mudah masuk melaluinya untuk membawa Duke bersamanya. Sebelum mengirim putrinya ke tempat itu, pria bangsawan itu melepas jubahnya, karena ia ingin melindungi putrinya agar tidak terluka. Pierre ingat betul situasi ketika gadis kecil itu mampu mengalahkan Bayon, tetapi dalam prosesnya ia sendiri menerima luka. Putra kepala suku itu tidak ingin mengulangi momen itu. Jadi ia berjanji kepada Kalipso lagi bahwa ia akan melindunginya. Karena ia mencoba menjadi ayah yang baik. Meskipun Kalipso berterima kasih kepada ayahnya atas bantuannya. Baginya ia terlalu berlebihan dalam kekhawatirannya. Tetapi kali ini ia tidak mengatakan apa-apa. Dan pria itu dengan ramah meminta gadis itu untuk kembali kepadanya dengan selamat. Hanya setelah ini pria bangsawan itu menggunakan kekuatan airnya. Dan dengan cepat melemparkan gadis itu langsung ke jendela yang pecah. Kalipso tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Akibatnya, gadis itu terbang langsung melalui lubang di kaca, tanpa hambatan apapun, sehingga masuk ke perkebunan, yang memang ia butuhkan. Berkat pelatihan dengan ayahnya, gadis kecil itu tidak kesulitan mendarat dengan kakinya tanpa terluka. Apalagi, Kalipso menyelesaikan tugas yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri dan mendarat di lantai dengan sangat tenang. Melihat jubah gurunya, ia memperhatikan bahwa jubah itu tidak bertahan dalam penerbangan, karena sebagian robek karena pecahan tajam. Setelah berpikir sejenak, gadis itu mengakui fakta bahwa semua yang dilakukan pria bangsawan itu untuknya menyerupai kasih sayang. Tapi gadis itu masih memiliki tujuan untuk kembali ke rumah. Untuk alasan ini, ia tidak bisa membiarkan dirinya bersantai. Jika semuanya berjalan berbeda, Kalipso mungkin saja menerima ayahnya dan hidup bahagia bersamanya di dunia ini. Di sini gadis kecil itu menoleh ke berbagai arah, karena ia sama sekali tidak bisa memikirkan hal seperti itu saat ini. Sebaliknya, gadis itu fokus untuk menghubungi naga dengan cara telepati yang telah mereka lakukan kemarin. Hanya beberapa detik kemudian, Tut merasakan kehadiran gadis itu dan mendengar apa yang dia coba sampaikan kepadanya. Naga kecil itu bersemangat tentang operasi yang akan datang, tetapi sangat senang bahwa gadis itu tetap menepati janjinya untuk berjaga-jaga. Gadis itu dengan hati-hati melewati seluruh bangunan, ketika ia akhirnya membuka pintu yang tepat ke kamar Duke.
Kalipso hanya bisa berharap bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar menemukannya, dan bahwa ia akan dapat membawa naga besar itu bersamanya. Begitu gadis kecil itu masuk ke ruangan, Tut merangkak ke arahnya dengan sangat gembira, berterima kasih atas bantuannya. Gadis itu berpikir bahwa makhluk itu sangat lucu, karena ia berlari ke arahnya, seperti anjing sungguhan dari dunianya. Ia memandang Duke Naga dan memberitahu Tut bahwa ia sepenuhnya siap untuk membawa tuannya bersamanya. Anak laki-laki itu tidak bertemu kenalan barunya saat itu, hanya karena ia sangat lapar dan tidak melepaskan diri dari buburnya. Gadis itu menduga bahwa anak itu bisa memegang sendok, hanya berkat instruksi hewan peliharaan itu, karena sebelumnya ia makan dengan tangan. Tiba-tiba, Duke Naga dengan kasar melemparkan alat itu ke samping, yang sangat mengejutkan Kalipso. Anak laki-laki kecil itu berlari ke arah gadis itu, dan dengan sayang memanggil namanya, karena ia berhasil mengingatnya kemarin. Kalipso senang dengan kecepatan belajar naga besar itu. Kemudian gadis itu teringat sesuatu. Jadi ia menarik tangannya dari anak laki-laki itu sesaat, yang ia tatap dengan sedih dan diam-diam. Dan gadis itu dengan hati-hati mengenakan jubah ke bahu anak itu, dan berkata bahwa itu terlalu besar untuknya, tetapi akan dapat menyelamatkan Duke. Tut merangkak lebih dekat dan meminta gadis itu untuk menjaga tuannya. Setelah itu dia menunjukkan tas yang telah dia siapkan untuk tuannya, yang terlihat mengejutkan gadis itu karena dia tidak tahu bahwa naga kecil bisa melakukan itu. Tetapi yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa Tut juga memberinya buku catatan di mana dia menulis segala sesuatu tentang tuannya. Dia melihat catatan-catatan itu dengan cermat dan menyadari bahwa familiar itu juga memiliki tulisan tangan yang bagus, yang sama sekali tidak diduga gadis itu. Kalipso berterima kasih kepada Tut atas bantuannya, tetapi kemudian bertanya mengapa dia memulai semua persiapan ini jika dia akan pergi bersama mereka. Untuk ini, naga kecil itu menjawab bahwa dia akan tetap di sini. Tetapi gadis itu tidak benar-benar mempercayai kata-kata seperti itu karena dia tahu tentang Tut yang akan menangis dan merengek jika Duke tidak di dekatnya. Namun, makhluk kecil itu dengan marah berkata kalau ia tidak akan merengek dan menangis lagi. Kalipso tidak mempercayainya dan meminta Tut untuk hentikan omong kosongnya. Tetapi, makhluk itu tetap pada pendiriannya, tidak akan ikut dengan mereka. Di sini dia menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan yang hanya bisa digunakan di sini, dan ini membuat Kalipso bingung. Gadis itu bahkan tidak sempat meminta naga itu menjelaskan apa yang dia maksud, karena familiar itu sendiri mengaktifkan kekuatannya dan mulai bersinar terang. Meskipun gadis itu sendiri sangat terkejut dengan apa yang terjadi, Duke di sampingnya bahkan tidak berkedip. Tetapi Kalipso tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat dengan matanya sendiri, meskipun ia sudah mendengar tentang sihir semacam itu. Masalahnya adalah Tut berdiri di depannya, tetapi makhluk itu dengan cepat dan mudah menjadi salinan tuannya, dan sekarang dia tersenyum malu-malu. Naga itu menyelesaikan transformasinya setelah beberapa menit dan berkata bahwa dengan cara ini dia bisa membantu Duke. Gadis itu tampak gemetar ketika Tut dengan berani mengumumkan bahwa ia bisa hidup di tempat ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Naga itu melakukan ini karena ia takut mereka bisa ditangkap dengan cepat jika ia tidak berubah sebagai Duke. Familiar itu memegang tangan gadis itu dan memintanya untuk membantu tuannya, karena dia sepenuhnya mempercayai Kalipso dan percaya bahwa dia akan berhasil. Kalipso hampir tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi dia menyadari bahwa mereka benar-benar tidak punya pilihan yang lebih baik dari ini. Kemudian, gadis itu meraih tangan Tut dan berjanji bahwa ia akan kembali menjemputnya ketika dia berusia 10 tahun, karena dia akan menjadi pengantin naga itu. Gadis itu dengan tulus berharap bahwa familiar yang baik hati seperti itu akan mampu bertahan di tempat mengerikan ini sampai dia tiba. Sebagai tanggapan, Tut tersenyum ceria dan berkata bahwa selama waktu ini, tuannya akan menjadi cukup kuat dan bisa mempelajari semua hal. Gadis itu meraih tangan familiar itu lagi dan memintanya untuk mengulangi perkataannya. Jika tidak, ia tidak akan membawa Duke bersamanya. Gadis itu akan mengajari makhluk itu sumpah suci yang tidak seorang pun dari keluarganya berhak melanggar jika mereka ingin hidup. Walaupun bingung Tut melakukan sumpah itu, begitu juga dengan Kalipso. Setelah itu, Kalipso tersenyum bahagia dan berkata bahwa dia pasti akan menyelamatkan Tut,
apapun caranya. Familiar itu membalas senyuman tidak kalah bahagianya, karena ia tidak ragu dan kata-kata gadis itu bisa dipercaya. Segera setelah ini, gadis itu meraih tangan Duke dan berlari bersamanya ke jendela yang pecah itu. Begitu dia masuk ke ruangan yang tepat, gadis itu melihat bahwa sang guru sudah menyiapkan aliran air untuk menurunkannya. Hal pertama yang Calypso lakukan adalah menempatkan Duke ke dalam aliran air, karena penting bagi gadis itu untuk menyelamatkannya. Namun, bocah itu tiba-tiba meraih tangannya dan menariknya bersamanya, karena dia sama sekali tidak ingin meninggalkan kediaman sendirian. Calypso tidak tahu persis mengapa Duke bertindak seperti ini, karena baginya ia tidak pernah takut ketinggian. Ketika anak itu dengan lembut memeluk teman barunya, Calypso menyadari bahwa dia benar-benar hanya tidak ingin berpisah darinya. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi pikiran gadis itu, bocah laki-laki itu tiba-tiba memeluknya lebih erat. Hanya beberapa detik kemudian, Pierre menyerahkan putrinya dan Duke ke pelukannya. Tetapi pria itu sendiri tidak merasakan kegembiraan atas pertemuan kembali, karena ia melihat bahwa keamanan sudah mendekat. Dia menciptakan penghalang air secepat mungkin yang menyembunyikan kehadirannya, dan juga bersembunyi dengan anak-anak. Putra kepala suku berhasil tepat waktu, karena tepat 1 detik kemudian, seekor hiena muncul di samping mereka dan dengan cepat bergegas ke tempat ini. Calypso dan ayahnya mengamati dengan tegang saat para penjaga mencoba menemukan siapapun di dekatnya, karena jebakan yang sudah disiapkan aktif. Tak satu pun dari mereka bisa menebak apakah para penjaga pada akhirnya akan menemukan mereka atau tidak, tetapi mereka terus merasa tegang. Akhirnya, hiena itu melambaikan tangannya dengan lelah dan berkata bahwa dia sudah tahu sebelumnya bahwa tidak akan ada siapapun di daerah itu. Dia tidak senang dengan ucapan bunglon bahwa jebakannya mungkin telah bereaksi terhadap hembusan angin atau binatang buas. Sementara para sekutu berdebat satu sama lain, Pierre terus diam-diam mempertahankan penghalang agar mereka tidak dapat ditemukan. Calypso menyadari dengan lega bahwa para beastmen ini tidak terlalu pintar, jadi mereka sangat beruntung kali ini. Ketika hiena dan bunglon itu akhirnya pergi, Pierre mengangkat penghalang agar mereka dan akhirnya bisa kembali ke kediaman juga. Duke Naga menempel lebih dekat ke gadis itu, dan dia menyadari bahwa dia takut pada para penjaga. Meskipun mereka tidak dapat membayangkan bahwa bocah itu akan melarikan diri, meskipun berbahaya. Calypso senang bahwa sekarang tidak ada yang tahu pasti bahwa Giduke benar-benar melarikan diri. Pria itu mengangkat anak-anak lagi, dan menggunakan kekuatannya, berlari kembali untuk mengistirahatkan anak-anak secepat mungkin. Gadis itu, yang duduk di pelukan ayahnya, pada saat itu hanya berpikir tentang bagaimana dia bisa dengan cepat mengembalikan Tut pada Duke. Duke Naga yang bernama Etienne Pontus juga tidak mengalihkan pandangannya dari kediaman tempat ia tinggal, karena ia sudah mulai merasa sangat sedih tentang familiarnya. Hanya beberapa menit kemudian, Calypso dan Etienne sedang duduk di tempat tidur di mana Pierre dengan penuh perhatian menempatkan mereka agar mereka bisa beristirahat. Gadis itu bertanya dengan tidak senang kemana perginya sang guru, karena mereka baru saja kembali, yang dijawab bahwa dia punya urusan. Calypso tidak suka fakta bahwa ayahnya tidak memberitahunya apapun, dan ia menggembungkan pipinya dengan kesal. Tetapi sudah terlambat untuk mengubah apapun. Di sini gadis itu mengingat buku catatan yang telah disiapkan Tut. Jadi dia memutuskan untuk mulai mempelajarinya dengan cermat. Makhluk itu menulis bahwa yang paling penting adalah menunjukkan kepada tuannya bagaimana menunjukkan emosi kepada orang lain. Bocah itu duduk diam di samping teman barunya dan tidak mencoba menghentikannya membaca, karena dia masih berbicara sedikit. Gadis itu dengan lembut membelai pipi anak itu dan berkata bahwa ia tahu tentang kekhawatirannya, meskipun ia sama sekali tidak menunjukkannya. Calypso ingat bahwa namanya adalah Etienne Pontus dan memutuskan untuk pertama-tama mengajari Duke bagaimana mengucapkan namanya dengan benar. Dia menjelaskan bahwa bocah itu sudah memiliki orang-orang yang sangat mencintainya. Itulah alasan dia bisa masuk ke kediamannya. Calypso ingat betul bagaimana di kehidupan masa lalunya, dia telah memohon kepada Okula untuk membawanya pergi dari keluarga Black Panthers, karena mereka kejam, dan gadis itu hanya bisa berharap bahwa Etienne tidak akan pernah kembali ke kondisi mengerikan itu, dan bahwa ia akan membantunya. Calypso memeluk bocah itu dengan lembut dan memintanya untuk mengingat
bahwa satu-satunya keselamatannya yang sejati sebenarnya adalah dirinya sendiri. Gadis itu memegang tangan naga itu dengan erat, meskipun dia mengerti bahwa masa depan pribadinya sepenuhnya bergantung pada Duke. Dan malam itu, Calypso mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melatih naga itu, karena Tut telah menuliskan dengan baik apa yang perlu ia katakan. Bocah itu tidak bereaksi terhadap kata-kata gadis itu, karena ia masih kurang memahami emosi apa yang diharapkan darinya. Tetapi ia akhirnya bisa mengatakan bahwa ia ingin mengambil selimut untuk dirinya sendiri, dan meskipun ini mengejutkan gadis itu, dia sama sekali tidak menentangnya. Echian memperhatikan gadis itu, lalu secara tiba-tiba berkata milikku. Calypso berpikir kalau yang dimaksud anak itu adalah selimutnya, jadi ia berkata kalau Echian bisa memilikinya kalau mau. Anak laki-laki itu meremas tangan gadis itu dan kembali berkata milikku. Keesokan paginya, semua hewan darat sedang mendiskusikan mengenai kereta kuda milik Aquasiadel yang akhirnya meninggalkan wilayah mereka. Calypso ingin meminta orang-orang untuk menjaga lidah mereka, tetapi ia memutuskan untuk tetap diam. Yang paling penting bagi gadis itu adalah membawa Duke bersamanya sekarang, dan tidak seorang pun di sekitarnya bahkan mencurigainya. Begitu mereka berkendara lebih jauh, karena bosan gadis itu mulai meminta guru untuk menceritakan tentang urusannya, tetapi Pierre terus diam dan hanya memberitahukan kalau putrinya bisa mengetahuinya di saat yang tepat, yaitu sekitar 2 pekan lagi. Mendengar ini membuat Calypso kesal dan merengek agar segera diberitahu. Belus lagi-lagi diam-diam mengamati perselisihan ini, tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk ikut serta dalam percakapan. Karena itu, semakin lama gadis itu mencoba membujuk ayahnya, semakin marah bocah itu karena kebisingan yang terus mereka ciptakan. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berkata bahwa gadis itu sudah lama bertanya kepada Pierre, jadi sudah waktunya untuk diam. Calypso baru sekarang menyadari bahwa mereka benar-benar harus segera tiba, tetapi ia bahkan tidak menyadari bagaimana waktu berlalu. Di sini, Calypso menyadari bahwa ia bisa sedikit menggoda kakaknya, karena gurunya tidak menyerah pada kata-kata dan permintaannya. Calypso tersenyum lisik dan dia tidak ragu sedetik pun, lalu membuka jubah Echian dan memperkenalkan Belus kepada Duke Naga yang asli. Pria itu secara terduga panik dan mulai mengumpat, karena entah mengapa adiknya telah menculik anak ini, yang tidak punya tempat di antara mereka. Setelah apa yang dia lihat, Belus tidak yakin ia bisa tetap diam lagi, karena itu adalah kebenaran yang terlalu mengerikan. Tiba-tiba, pria itu merasa seolah-olah dia telah terpotong-potong. Meskipun tidak ada kerusakan fisik pada tubuhnya, ia melihat kembali ke ayahnya. Karena dia menduga bahwa pria itulah yang telah menciptakan perasaan seperti itu, karena khawatir tentang putrinya. Pierre sama sekali tidak peduli bahwa putranya duduk di depannya, karena anak ini sekarang mengancam adik perempuannya. Pria itu merasa sangat canggung dari semua perasaan ini, tetapi ia bisa sedikit tenang. Dan gadis itu tiba-tiba tersenyum lembut dan berkata bahwa jika mereka bergabung, mereka bisa dengan mudah mencapai banyak hal bersama. Tetapi sebagai balasannya, gadis itu hanya meminta untuk berpura-pura bahwa kakaknya tidak tahu apa-apa tentang Duke, agar tidak membahayakan anak itu. Bayangkan betapa terkejutnya Belus ketika adik perempuannya berkata bahwa dia pasti akan mencoba menjadikannya kepala keluarga. Calypso tahu bahwa ini adalah kondisi yang menguntungkan bagi yang lebih tua, yang selalu bermimpi mengambil posisi ini. Jadi dia tersenyum bahagia padanya. Gadis itu berharap untuk menarik kakaknya juga karena Pierre ada di sisinya, dan dia juga akan membantunya. Karena pria itu mencoba terlibat dalam percakapan, gadis itu memintanya untuk diam sebentar, dan tidak merusak apapun untuknya. Setelah itu Calypso tersenyum lagi dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia pasti bisa menjadikan kakaknya kepala keluarga jika dia mau. Belus tidak tahu mengapa adik perempuannya begitu percaya diri sekarang, tetapi ia berpikir keras karena ia sangat menyukai kekuasaan. Namun, bocah itu terlalu bangga, jadi ia berkata bahwa ia ingin mendengar apa yang dilakukan Duke kecil bersama mereka di kereta. Belus menyatakan bahwa ia hanya bisa memutuskan untuk bekerja sama jika gadis itu memberitahunya tentang naga itu. Tetapi Calypso tidak suka fakta bahwa pria itu menetapkan kondisinya sendiri, jadi dia tampak sangat marah padanya. Tiba-tiba,
Sang kakak berjanji bahwa ia akan mengambil sumpah suci dan tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja ia ketahui. Ia mengerti bahwa ini adalah tawaran yang menguntungkan bagi gadis itu, jadi ia mengulurkan tangannya kepada Kalipso untuk melakukan kerjasama. Kalipso senang bahwa dia akhirnya berhasil membujuk Belus, meskipun partisipasinya dalam rencananya masih dipertanyakan. Ketika gadis itu memberitahu kakaknya segala sesuatu tentang Etienne, dia berpikir sejenak, jadi Kalipso tidak mengomentari apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, pria itu menyarankan untuk memberitahu Okula semuanya dengan jujur. Dan Kalipso sudah menduga bahwa kakaknya itu akan mengatakan persis seperti itu. Gadis itu sebenarnya sedikit takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sumpah suci itu sebenarnya memiliki celah yang tidak menyenangkan. Menurutnya, meskipun Belus tidak dapat secara langsung menceritakan tentang konspirasi kaisar, dia dapat mengisyaratkan informasi tentang Duke Naga. Ini pasti akan menarik perhatian nenek, karena naga agung dianggap sebagai makhluk ilahi dan dihormati. Jika Duke benar-benar ditelan oleh keluarga kekaisaran, posisi orang laut hanya akan memburuk. Dan fakta bahwa penguasa diam-diam mencoba menaklukkan naga bisa menjadi ancaman besar bagi seluruh keluarga Aquasiadel. Tetapi gadis itu segera mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mempercayai matriark, jadi ia akan bertindak sendiri. Gadis itu bertanya kepada kakaknya apakah neneknya benar-benar akan mempercayai kata-katanya, dan untuk pertama kalinya, Belus itu berpikir keras tentang hal itu. Sementara itu, Kalipso dengan tulus ingin menyelamatkan Etienne dan tidak berniat memaparkannya pada bahaya tambahan. Karena alasan ini, dia hanya bisa mempercayai ayahnya. Gadis itu sangat terkejut ketika Belus tiba-tiba dengan tenang berkata bahwa dia tidak akan mengatakan apapun tentang naga itu. Kalipso menatap tajam pada pria itu yang terlihat serius. Ia tidak percaya bahwa dia menjadi begitu mudah diajak kerjasama. Belus bahkan sampai menawarkan sumpah laut pada adiknya itu. Pada titik ini, Pierre berpura-pura bahwa dia tidak mendengar apa-apa, karena dia ingin putrinya menyelesaikan semua masalah sendiri. Belus tiba-tiba memberitahu adik perempuannya kalau di waktu seperti ini, sebaiknya terima saja sarannya. Mendengar ini membuat Kalipso semakin kesal. Tiba-tiba, pria itu memberitahu anak-anaknya bahwa jika mereka mau melakukannya, maka harus secepat mungkin, yang mengejutkan bocah dan gadis itu. Pierre tiba-tiba menjelaskan bahwa mereka akan segera sangat sibuk, jadi ia tidak akan bisa membantu Kalipso dengan bebas. Belus mengaktifkan kemampuannya dan menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh orang-orang yang mirip dengan bandit yang menyerang sebelumnya. Kalipso melihat keluar jendela, dan terkejut melihat betapa kerasnya pamannya berusaha untuk membunuhnya. Kali ini, ada lebih banyak penyerang, dan tidak jelas rencana apa yang akan mereka semua ikuti kali ini. Pierre meminta gadis itu untuk tetap di kereta sementara ia dan putranya menghadapi orang-orang ini. Pria itu mengingatkannya bahwa Duke tidak bisa membela diri sekarang, dan gadis itu tidak bisa membantah ini karena bocah itu terlalu kecil. Sementara itu, kakak dan ayah gadis itu sudah melangkah keluar kereta dan mengaktifkan kemampuan mereka untuk memenangkan pertarungan. Melihat dua basement kuat dari klan Aquaciadel sekaligus, para bandit tampak gemetar ketakutan, tetapi tidak mundur. Putra kepala suku tidak menunggu salah satu lawan menyerang, jadi dia yang pertama mengarahkan kekuatan air ke arah mereka. Akibatnya, beberapa tentara bayaran bahkan tidak sempat menghindari aliran air besar yang menyapu mereka semua. Di luar kereta, jeritan terus terdengar saat Belus dan Pierre menghadapi lawan mereka dengan gemilang. Tetapi tidak satu pun dari mereka memperhatikan bagaimana salah satu perampok perlahan merayap ke kereta kuda di mana Kalipso dan Etienne berada. Pria itu hendak membuka pintu, senang karena akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi sebelum dia sempat meraih gagang pintu, ia pun tiba-tiba tersapu oleh aliran air yang besar dan kuat. Kakak laki-laki itu memperhatikan musuh ini tepat waktu dan mengarahkan kekuatannya padanya, meskipun ia tetap tidak puas dengan ketidakperhatiannya. Dan pada saat itu, di dalam kereta, gadis itu memutuskan untuk mempelajari buku catatan dan secara bertahap mengajari Duke apa yang tertulis di dalamnya. Kalipso paling tertarik pada catatan bahwa bocah itu bisa memanipulasi ruang dan waktu. Kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan gadis itu agar ia bisa kembali ke rumahnya di dimensi lain. Tidak tahu harus mulai dari mana.
Gadis itu menoleh ke Echion dan berkata bahwa anak itu memiliki kekuatan luar biasa yang ingin ia lihat. Namun, gadis itu mengerti bahwa Echion terlalu kecil untuk melakukan sesuatu yang normal, tetapi dia tetap memegang tangannya. Tapi di dalam buku catatan, Calypso membaca bahwa jika semuanya dilakukan dengan benar, maka ia setidaknya akan bisa melihat orang tuanya sekarang. Mata Pontus tetap kosong sampai Calypso memintanya untuk menunjukkan dunia itu kepadanya. Duke tertarik pada fakta bahwa gadis itu memohon untuk pertama kalinya. Bayangkan betapa terkejutnya Calypso ketika membuka matanya. Ia akhirnya melihat kampung halamannya di bawah kakinya. Calypso menduga bahwa hanya kesadarannya yang berpindah ke tempat ini untuk waktu yang singkat karena ia transparan. Tapi ini tidak menghentikan gadis itu saat ia terbang menuju rumahnya untuk melihat orang tuanya sesegera mungkin. Gadis itu mengingat setiap belokan sampai ke tempat ini karena dia telah berjalan di jalan-jalan ini selama bertahun-tahun kembali ke rumah. Calypso tahu ia tidak boleh berharap terlalu banyak karena ibu dan ayah mungkin sedang bekerja hari itu. Tiba-tiba, gadis itu mendengar suara ayahnya yang membuat jantungnya berdebar karena ia sudah sangat merindukannya. Pria itu membantu istrinya dengan cucian, dan pada saat yang sama, ia dengan santai mendiskusikan cuaca yang entah mengapa semakin memburuk. Calypso nyaris tidak bisa menahan air matanya, karena ia sangat bahagia saat itu, meskipun ia bahkan tidak bisa memeluk orang yang dicintainya. Pria dan wanita itu persis seperti yang gadis itu ingat sebelum ia berpindah ke dunia lain. Ia mendekati mereka dan akhirnya memastikan bahwa orang tuanya baik-baik saja, meskipun ia tidak berada di samping mereka. Melihat senyum bahagia dan sehat mereka, gadis itu sekali lagi semakin ingin kembali ke keluarga yang mencintainya ini. Bayangkan betapa terkejutnya Calypso ketika ia mendengar tangisan anak yang nyaring dan tidak bahagia di salah satu kamar rumah. Gadis itu bahkan lebih bingung ketika ayahnya tiba-tiba mengumumkan bahwa putri mereka sudah bangun dan dia akan membawanya sekarang. Gadis itu menatap punggung pria itu dengan kaget dan tidak percaya bahwa semua yang terjadi itu benar. Di kepalanya, satu-satunya kenyataan yang mungkin adalah satu di mana ia adalah satu-satunya putri orang tuanya. Namun, saat ini, ayahnya mengeluarkan seorang anak kecil dari kamar lain yang dia sebut putri kesayangannya. Calypso membeku ketakutan melihat apa yang ia lihat di tempat itu, karena ia tidak ingin percaya bahwa hal seperti itu bahkan mungkin terjadi. Tetapi tidak peduli seberapa sering ia berkedip, gambar mengerikan ini tidak hilang dari matanya, dan orang tuanya menggendong anak lain. Faktanya, Calypso sering memikirkan skenario terburuk ini, tetapi sama sekali tidak siap untuk itu. Gadis itu menatap bayi itu dan menyadari bahwa dia sangat mirip ibu. Tidak seperti ia, Calypso ingat bahwa ia adalah anak angkat dalam keluarga ini. Tapi ia tetap dicintai sama seperti anak kandung. Pada saat itu, orang tua itu tiba-tiba mulai mendiskusikan siapa yang paling mirip anak mereka. Karena mereka belum tahu. Pada akhirnya, Calypso tidak tahan dan mulai menangis dengan getir. Berteriak bahwa selama bertahun-tahun ia telah berusaha begitu keras untuk kembali ke keluarganya. Gadis itu tidak ingin percaya bahwa dengan kelahiran putri kandung mereka, orang tuanya benar-benar melupakan anak angkat mereka. Tiba-tiba, wanita itu menatap bayi berambut merah itu dan berkata bahwa putri pertama mereka pada usia itu jauh lebih kecil. Kata-kata ini sangat mengejutkan gadis itu, karena itu berarti orang tuanya masih mengingatnya dengan sangat baik dan juga merindukannya. Calypso dengan senang hati berasumsi bahwa ketika ia kembali, ibu dan ayahnya akan senang melihatnya, terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu. Tapi kemudian pria itu dengan kasar meminta istrinya untuk berhenti berbicara seperti itu, karena putri pertama mereka sudah tidak hidup lagi. Gadis itu tidak bisa percaya bahwa ayahnya, yang mencintainya lebih dari apapun di dunia, sekarang memintanya untuk melupakannya selamanya. Gadis itu membeku dalam kejutannya, karena ia tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal untuk apa yang terjadi. Ia tidak tahan dan mencoba memeluk orang tuanya, memohon agar mereka tidak melupakannya. Tapi pada akhirnya, ia hanya jatuh di lantai yang dingin. Namun, gadis itu terus berteriak agar ibu dan ayahnya mengingatnya, meskipun mereka masih tidak bisa mendengarnya. Pada titik ini, sihir Duke berakhir, jadi Calypso secara bertahap mulai menghilang kembali ke dunia lain. Begitu gadis itu benar-benar menghilang,
pria itu tiba-tiba melihat tepat ke tempat di mana Kalipso tadi berada. Wanita itu bertanya dengan terkejut ada apa, dan ia mengakui bahwa ia hanya merasakan seseorang berdiri di sana. Terlebih lagi, sang ayah yakin bahwa untuk sepersekian detik ia mendengar suara pelan putri pertama mereka, meskipun ini tidak mungkin. Sang ibu menatap mata suaminya dengan cermat dan menebak mengapa ia melarangnya menyebut putri angkat mereka. Sebenarnya, ia sangat ingin berbicara tentang seorang gadis yang tidak akan bisa ia lihat lagi. Hanya setelah istrinya bertanya kepadanya, pria itu mengakui bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan putri pertamanya yang tercinta. Sampai sekarang, ia terus-menerus mengingat bagaimana putrinya bersukacita atas segala sesuatu yang tidak biasa dan indah yang bisa ia lihat. Ayah ingat bahwa dia bahkan berencana untuk menjadi ahli biologi kelautan karena dia mencintai laut lebih dari apapun di dunia. Jadi pria itu mengakui bahwa rasanya sangat menyakitkan, tapi ia tidak akan pernah bisa melupakan putri pertama mereka. Pada malam hari, gadis itu sedang duduk di dekat api di dunia lain dan berusaha untuk tidak menangis karena akan sulit untuk dijelaskan. Pierre memperhatikan kondisi putrinya, meskipun ia tidak bisa mengatakan dengan tepat mengapa dia begitu sedih saat ini. Gadis itu menatap pria itu dengan terkejut ketika ayahnya menyarankan agar ia memberitahunya jika ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya. Tapi gadis itu tidak ingin mengatakan apapun, jadi dia berkata bahwa ia baik-baik saja. Tapi pria itu tidak mempercayai kata-kata ini. Ia menyuruh putrinya agar bercermin, karena ia yakin gadis itu tidak terlihat sehat. Sudah 2 hari sejak penyerangan, dan kulit putrinya kini benar-benar pucat. Sebagai tanggapan, Kalipso menyatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi ia akan kembali setelah berjalan-jalan. Dan ini membuat Echion menyadari sesuatu. Namun, saat ini, Kalipso tidak peduli dengan emosi orang lain. Jadi dia hanya diam-diam berjalan menuju hutan. Belus hendak mengikuti gadis itu ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa Pierre yang pertama kali bangkit untuk mengejarnya. Tapi kemudian Duke kecil meraih bajunya. Yang mengejutkan pria itu, karena anak itu biasanya tidak melakukan apa-apa. Namun, kali ini, Echion mencoba menjelaskan, sebagian dengan kata-kata dan sebagian dengan isyarat, bahwa hati gadis itu kini sakit. Setelah itu, ia nyaris tidak bisa mengatakan bahwa ia khawatir. Pierre sepenuhnya mengerti maksud naga kecil ini. Dia menduga bahwa bocah itu bisa merasakan emosi putrinya sedikit, karena dia memiliki kekuatan luar biasa yang secara bertahap dia kembangkan. Jadi putra kepala suku berterima kasih kepada anak itu, karena telah membantu dan memberitahu apa sebenarnya yang terjadi pada putrinya. Setelah ini, Pierre pergi mencari gadis itu dan sekarang siap berbicara dengannya berkat upaya Echion. Ia menemukan Kalipso cukup cepat tetapi memutuskan untuk mendekat secara diam-diam karena ia belum bisa menemukan kata-kata yang tepat. Intinya adalah gadis itu tidak bisa berhenti memikirkan rumahnya dan betapa ia ingin kembali. Kalipso ingat bahwa orang tuanya memujinya untuk setiap pencapaian, meskipun ia adalah anak angkat. Karena alasan ini gadis itu tidak tahu harus berbuat apa jika mereka memutuskan untuk meninggalkannya selama ketidakhadirannya. Faktanya, Kalipso hanya ingin dicintai dengan tulus setidaknya sekali dalam hidupnya, jadi ia mengulurkan tangan kepada ibu dan ayahnya. Namun, saat ini, Kalipso sama sekali tidak tahu bagaimana. Gadis itu menjadi sangat sedih, sehingga air matanya mulai menetes. Karena ia tidak bisa menghentikannya, gadis itu tidak lagi melihat tempat untuk kembali, yang menyebabkan ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam. Gadis itu tidak bisa menjawab pertanyaan apakah ia memiliki tempat seperti itu sama sekali atau apakah dia hanya salah selama ini. Kalipso benar-benar bingung dan sekarang bahkan tidak tahu mengapa dia telah menanggung begitu banyak kesulitan dan kelahiran kembali selama bertahun-tahun ini. Berkali-kali, gadis itu meninggal karena berbagai alasan dan itu sangat tidak menyenangkan, tetapi ia tetap tidak menyerah. Kalipso bahkan harus menyaksikan kematian semua sekutunya. Tetapi ia dengan heroik menanggung semua masalah dan kengerian ini. Akibatnya, gadis itu membiarkan dirinya meneteskan air mata hanya malam itu, dan besok dia akan membuat setidaknya beberapa rencana baru. Bayangkan betapa terkejutnya Kalipso ketika ia mendengar suara Pierre tepat di belakangnya, meskipun ia tidak berharap melihatnya di sana sama sekali. Pria itu menunggu di balik pepohonan selama beberapa waktu demi memberi putrinya waktu,
tetapi kemudian ia menyadari bahwa gadis itu akan menangis untuk waktu yang lama, jadi ia memutuskan untuk mengatakan sesuatu. Kalipso terlihat malu, jadi ia memberitahu ayahnya bahwa ia menangis karena ia jatuh dan bukan karena alasan lain. Tetapi ketika sang guru entah mengapa tidak bereaksi terhadap kata-kata ini, gadis itu bahkan sedikit takut karena dia mulai mendekat. Tiba-tiba, Pierre mengangkat gadis itu dengan bantuan kekuatan air. Pierre mengatakan bahwa gadis itu tidak menangis, bahkan ketika dia bertarung, jadi dia tidak mungkin mulai menangis karena tidak sengaja jatuh di hutan. Wajah Kalipso sendu dan bertanya, apakah alasannya itu terlalu buruk? Dengan singkat Pierre mengiyakannya. Setelah itu, Pierre memikirkan kalau putrinya mirip dengannya dan tidak akan pernah meneteskan air mata. Sebagai tanggapan, Kalipso menjadi sedikit kesal karena ayahnya membicarakan sudut pandang yang tidak diperlukan dan menuntut agar ayahnya membiarkannya menangis sendirian. Gadis itu memukulnya dengan tinjunya dan menuntut agar dia tidak mengatakan apapun, hanya mendengarkannya. Kalipso masih perlu menangis, tetapi ia tidak bisa melakukannya sementara gurunya dengan keras kepala tetap di dekatnya. Pria itu dengan sabar menahan semua pukulan ringan gadis itu, karena ia mengerti bahwa ia tidak bisa membantunya dalam situasi ini. Dan gadis itu mengepalkan tinjunya dengan erat, karena dia masih sangat kesal, meskipun pria itu tidak bersalah sama sekali. Akhirnya, Kalipso dengan keras bertanya mengapa hidupnya begitu sulit padahal ia tanpa lelah berusaha mengubahnya. Gadis itu mengingat keluarganya yang tercinta dari kehidupan masa lalunya, yang sangat ia rindukan, karena ia juga ingin bahagia. Jadi ia berteriak keras lagi, terus menangis, bahwa ia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan dicintai. Bayangkan betapa terkejutnya Kalipso ketika ayahnya dari dunia ini bertanya, apakah itu cukup baginya jika dia menghapus semua hal yang menyakitkan. Tetapi pria itu sama sekali tidak bercanda, karena ia benar-benar ingin melakukan segalanya agar putrinya tidak perlu menangis lagi. Tiba-tiba, gadis itu teringat bagaimana ayahnya dari dimensi lain juga dengan tulus khawatir tentang hal yang membuatnya sedih. Jadi, bahkan jika semua kata-kata Pierre bohong, dia sangat mengingatkan Kalipso pada pria yang mencintainya. Pria itu cukup kebingungan dan meminta putrinya untuk memberitahunya. Karena ia tidak akan tahu jika gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Kalipso menatap pria di depannya dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Kini ia sadar, meskipun ia hanya menunjukkan sisi lemah dirinya, pria itu menolak untuk melepaskannya dan tetap mendekapnya erat-erat, sama seperti yang selalu ia harapkan. Pada akhirnya, gadis itu memanggil Pierre dengan sebutan ayah, yang tentunya membuat pria itu terkejut. Kalipso meminta ayah untuk memeluknya, karena ia sangat lelah. Pierre segera melakukan apa yang diminta gadis itu, karena ia sendiri ingin melakukannya. Kalipso akhirnya merasa lebih baik dan bisa tenang. Pria itu mengakui bahwa meskipun ia menunggu gadis itu memanggilnya ayah, ia tidak ingin itu terjadi dalam situasi yang menyedihkan seperti itu. Kalipso tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan kepada putra kepala suku, karena ia hanya terus menikmati kehangatan tubuh ayahnya. Ia tiba-tiba teringat bagaimana Pierre pernah dengan tulus memujinya atas kesuksesannya, ketika gadis itu telah berusaha keras. Ada banyak kasus ketika pria itu diam-diam mendukung putrinya, dan entah mengapa ia tidak memperhatikannya. Namun, pria itu terus tersenyum penuh kasih sayang pada gadis itu, meskipun usahanya terhadap gadis itu tetap sia-sia. Namun, Pierre masih percaya bahwa ia wajib melindungi putrinya, karena ia adalah ayahnya, jadi ia tidak akan mundur. Baru sekarang, memeluk ayahnya dengan erat, Kalipso menyadari bahwa ia sudah menerima semua cinta yang telah ia cari selama ini. Karena alasan ini, gadis itu menjadi sama sekali tidak peduli apakah ia kembali ke rumah atau tidak, karena di dunia ini ada seorang pria yang mencintainya. Ketika Kalipso kembali ke kemah dan Belus melihatnya, bocah itu nyaris tidak bisa mengatakan apapun karena keterkejutannya yang luar biasa. Masalahnya adalah seluruh wajah gadis itu bengkak karena air mata, jadi sulit untuk mengenalinya kecuali ia menduga bahwa dia telah menangis. Gadis itu tidak suka tatapan kakaknya, jadi ia mengeluh kepada ayahnya, dan ia segera memerintahkan putra sulungnya untuk memalingkan muka. Tiba-tiba, Etienne mengulurkan tangan kepada gadis itu dan dengan lembut membelai pipinya, karena ia ingin mencoba menghiburnya sedikit. Ia mengatakan kata, air mata,
sambil menatap gadis di depannya. Karena ia hanya mengingat arti itu, jadi ia akhirnya mengulanginya. Kalipso ingat bahwa ia sendiri sebelumnya telah memberitahu familiar bocah itu untuk berhenti menangis, karena ia sudah lelah mendengarkannya, agar tidak membuat temannya kesal. Gadis itu tersenyum padanya dan berkata bahwa dia telah mendukungnya dengan sangat baik sehingga ia berhenti menangis. Sesaat kemudian, Kalipso duduk di pangkuan ayahnya dan memandangnya dengan sembunyi-sembunyi, berpikir bahwa dia bisa dipercaya. Pada saat yang sama, pria itu sendiri bahkan tidak menyadari bahwa gadis itu mulai menunjukkan lebih banyak minat padanya ketika dia menyadari bahwa dia mencintainya. Saat Kalipso memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang, karena sudah menyerah untuk pulang ke dunia asalnya, ia teringat kalau ia harus membesarkan Etienne agar dia menerima lebih banyak cinta daripada yang pernah dia miliki. Tertidur dalam pelukan Pierre, gadis itu berpikir bahwa ia pasti akan memenuhi janji yang ia buat kepada Tut. Pria itu dengan hati-hati menutupi wajahnya dengan telapak tangannya, yang sangat mengejutkan gadis itu. Pierre menyuruh putrinya agar jangan memikirkan soal apapun. Saat ini, gadis itu bisa mengosongkan pikiran dan beristirahat. Kalipso benar-benar lelah hari itu, jadi ia memutuskan bahwa ia bisa mempercayai ayahnya, yang menutupi matanya. Kalipso sendiri tidak ingat kapan terakhir kali ia bisa tidur dengan tenang tanpa memikirkan masalah apapun di sekitarnya. Dan pria itu dengan ramah berjanji bahwa ia akan melindungi putrinya.